Podcast seri pengetahuan dan pemanfaatan bahan tekstil disajikan Adi Kusrianto. Materi ini sebagai wawasan dasar panduan memilih kain bahan busana. Ada 20 poin pertimbangan ketika seorang perancang busana hendak memilih kain yang akan dijadikan bahan busana. Jadikanlah ini sebagai wawasan sebelum kalian belajar lebih lanjut. Yang pertama, pertimbangan serat tekstilnya apa? Kain yang Anda pilih, bahan seratnya apa? Serat katun, linen, rami, nanas, atau serat sutra, serat wool, mohair, serat bulu burung, serat rayon, bambu, bember, lyocell, polyester, nylon, akrilik, ataukah serat lycra. Masing-masing serat yang saya contohkan di atas akan membawa sifat dari kain, dan hasilnya pakaian yang dibuat pertimbangan awalnya dari bahan seratnya. Poin kedua, serat berbentuk stapel atau filamen. Saya harap Anda sudah tahu. Bagi Anda yang baru memasuki tata busana pada tingkat perguruan tinggi ini, Anda akan mempelajari benangnya benang pintal atau benang filamen. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting. Ini adalah gambaran serat stapel sebagai contoh pada serat katun atau kapas. Ini adalah filamen. Poin yang ketiga, kain ini dapat digunakan untuk apa? Kalau Anda sedang memilih suatu kain, nah pertanyaannya, apakah kain yang Anda pilih ini dapat digunakan untuk apa saja? Apakah tepat yang akan kita gunakan sebagai bahan yang Anda maksudkan? Saat membeli kain harus tahu kain ini bisa untuk apa saja. Jangan keliru memanfaatkan kain, ya. Bisa dibayangkan, satu kain yang bagus bisa jadi dia adalah kain bahan spray, bisa jadi dia adalah kain bahan gorden. Jangan hanya melihat bagusnya motif. Kalau Anda salah pilih, waduh, malu nanti. Poin keempat, kain tenun apa kain rajut. Kalian harus bisa membedakan antara kain tenun dan kain rajut. Ini adalah satu keahlian dasar yang harus dimiliki seorang ahli busana. Kenali bagaimana ciri dari kain tenunan dan ciri kain rajut. Keduanya memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Sebelah kiri, ini adalah gambaran mengenai kain tenun atau woven cloth, woven fabric. Sebelah kanan, knitted fabric atau kain rajutan. Poin kelima, anyaman kainnya seperti apa? Kalian tahu bahwa kain itu terbentuk dari anyaman. Anyaman adalah dasar pembentukan tekstur suatu kain. Gambarannya ini. Kalau kita memperhatikan, kain ini terdiri dari bentuk anyaman. Beda dengan kain ini, beda dengan kain ini. Kalian nanti akan pelajari anyaman-anyaman pada kain. Poin yang ke-6, bagaimana bobot kainnya? Kain yang Anda pilih, kain yang Anda butuhkan untuk membuat suatu busana, dibutuhkan kain yang termasuk berat apa ringan. Gambarannya seperti ini. Bobot kain dapat dibedakan atas kain yang sangat ringan, kain ringan, kain sedang, dan yang berat. Ini adalah kain yang tipis dan sangat ringan. Bisa jadi Anda membutuhkan bahan seperti ini untuk
busana yang akan Anda kerjakan nanti. Ini adalah kain ringan. Kalau tadi sangat ringan, ini adalah kain ringan. Ini kain yang bobotnya sedang. Sedangkan ini adalah kain yang berat dan tebal. Poin yang ketujuh, tenunannya rapat apa renggang. Setelah tadi Anda mempelajari anyaman, maka pertimbangan berikutnya anyaman tersebut itu benangnya rapat atau renggang. Berapa jumlah benang yang digunakan? Ini menyangkut kualitas kain. Ini adalah contoh suatu kain yang benangnya renggang, anyamannya renggang, tenunannya renggang. Ini yang lebih padat. Ini lebih padat lagi. Kain yang tipis, yang anyamannya renggang, bisa jadi digunakan sebagai bahan busana seperti yang sebelah kiri ini. Kemudian yang menengah, yang sedang, seperti yang tengah. Sedangkan yang rapat, anyamannya rapat, benangnya rapat, bisa digunakan pada contoh di sebelah kanan. Poin yang ke-8, pahamilah pewarnaan kainnya. Jangan hanya dilihat, kainnya bagus, indah warnanya. Tapi pertimbangkan, kain ini menggunakan pewarna alam apa kimia. Ini menyangkut cara pemeliharaannya. Kain pewarna alam menggunakan bahan-bahan alam. Tentu saja memerlukan teknik pemeliharaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan kain yang diwarnai dengan pewarna kimia yang lebih bandel, warnanya lebih cerah. Finishing apa yang dikenakan? Ini pertanyaan yang ke-9. Menyangkut sifat dan kenampakan kain ketika Anda membeli atau memperoleh kain tersebut. Finishing proses adalah suatu tindakan yang diberikan kepada kain tersebut sebelum kain dipasarkan. Proses finishing ini akan menentukan seperti apa tampilan kain saat kita beli. Ketika kain turun dari mesin, selesai ditenun, selesai dirajut, kain ini statusnya masih mentah. Istilahnya adalah grey atau belaco. Sebelum dijual di toko kain, maka kain yang selesai ditenun ini memerlukan proses finishing. Ini gambaran bagaimana kain dilakukan finishing. Kainnya menyerap atau tidak? Pertanyaan ke-10. Pada saat kita mendapatkan kain atau memilih kain, yang menjadi pertimbangan, kain yang Anda pilih ini memiliki sifat menyerap atau tidak. Tinjau kembali kebutuhan Anda. Tidak semua bahan busana harus menyerap. Nah, coba pertimbangkan kembali. Ada 14 jenis kain yang menyerap kelembapan. Jenis kain yang mana yang akan Anda pilih? Ini nanti akan Anda pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari 20 poin pertimbangan dalam memilih kain pada episode ini telah saya sampaikan tadi 10 poin, yaitu jenis serat tekstil. Yang kedua, serat stapel apa serat filamen. Mengetahui peruntukan kain. Yang keempat, kain tenun apa kain rajut. Kelima, kenali anyaman kainnya seperti apa. Keenam, bagaimana bobot kainnya. Ketujuh, anyamannya rapat apa renggang. Kedelapan, pahami pewarnaan kainnya. Kesembilan, finishingnya apa yang dikenakan. Dan yang ke-10, kainnya menyerap apa tidak. Episode berikutnya akan saya lanjutkan membahas 10 poin selanjutnya.
Jangan lupa subscribe agar Anda bisa mengikuti setiap episode baru yang akan kami sajikan.